entah apa, saya nggak mengerti ya. Sebentar-sebentar Indonesia akan kolaps, akan chaos, akan apa, ya kan? Rupiah begini, dolar begini, rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan? Pangan aman, energi aman, banyak negara panik, Indonesia masih oke. Bulan Juli kemungkinan the government is running out of money, kehabisan duit, inflasi meledak. Bos, ini bahaya sosialnya luar biasa. Ini bisa terjadi loh peristiwa 98. Saya bukan nakut-nakut, karena kembali lagi, gambaran ekonomi di mata sangat-sangat grim, sangat-sangat menakutkan. Indonesia gelap. Sorry ya, Indonesia cerah. Selama Purbaya bisa senyum, tenang aja, nggak usah kau khawatirin. Mau dolar berapa ribu, kayak kalian di desa-desa nggak pakai dolar, gitu. Orang desa nggak pakai dolar, kata Pak Prabowo. Luar biasa, nasionalis banget. Tapi apa kata ekonom? Prof. Heri waktu itu. Salah Pak, kalau dolar naik Pak, semua orang kena Pak. Bukan cuma orang desa aja ya Pak, ya orang hutan juga kena Pak. Halo bos-bosku netizen yang paling cerdas sealam semesta. Masih percaya dongeng kalau Indonesia mau kiamat? Saya nggak baik-baik aja. 2 malam yang lalu saya diundang oleh semua mantan gubernur Bank Indonesia, semua mantan menteri keuangan. Indonesia 3 bulan lagi nih, itu udah bagus ya. Ketika dolar mencapai 20.000 bisa kita tahan, Indonesia selesai. Kita pasti bisa kolaps sebagai negara. Nah, pertanyaan saya, sudah ada PS demikian besar. Indonesia kok lain ya? Malah dibikin seolah-olah rupiah itu harus menguat. Padahal bukan begitu. Indonesia kalau mau jadi negara maju, wajib rupiah itu melemah supaya kita bebas dari barang-barang impor, supaya barang-barang impor makin mahal, supaya orang-orang di Indonesia makin pengen berinovasi, bikin bibit-bibit baru, bikin gandum yang bisa tumbuh di Indonesia, bikin kedelai yang bisa tumbuh di suhu Indonesia. Inovasi, substitusi barang impor, kan begitu dong Manjat. Kita mengalami tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Selain itu, kenaikan harga barang-barang yang mengandung komponen impor juga mulai dirasakan oleh masyarakat dan dunia usaha. Situasi ini dapat berpotensi memicu inflasi, menurunkan daya beli masyarakat, serta memperbesar beban pelaku usaha, khususnya sektor industri, transportasi, dan UMKM yang sangat sensitif terhadap kenaikan biaya operasional. DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat kecil. Kenapa rupiahnya anjlok banyak sekali? Apakah kita akan krisis seperti tahun 98, Pak? Sebenarnya saya tergoda untuk menjawab dengan lebih detail. Memang rupiah adalah nanya bank sentral. Jadi saya nggak boleh jawab terlalu dalam rupanya. Tapi kalau jawab dikit aja, Pak. Jawab dikit tapi jawab. Boleh lah. Jadi gini, kalau kita lihat 1998, kenapa kita hancur rupiahnya? Karena waktu ada salah kebijakan. Waktu naikin bunga tinggi sekali sampai 60% lebih, sektor mati. Kan begini, harusnya ketika pertumbuhan ekonomi kuat, rupiah otomatis menguat. Kenapa? Biasanya orang berinvestasi di tempat yang pertumbuhannya bagus. Kenapa? Mungkin sekarang nggak terjadi. Kenapa? Banyak berita negatif seolah kita mau hancur, orang takut. Jadi sentimen ya. Masih kemakan narasi pesimis kalau rupiah sengaja dihancurkan? Waduh, stop jadi konsumen hoax gratisan. Video kali ini bakal ngupas tuntas, setajam silet, sepedas omongan tetangga, soal gimana Presiden Prabowo Subianto pasang badan di garda depan demi selamatkan rupiah kita. Gak cuma itu, kita bongkar juga strategi senyap Menkeu Purbaya Yudisadewa yang diam-diam bikin mafia finansial dan spekulan modal batuk darah akibat keran manipulasi uang mereka disumbat total. Ingat ya bos, Indonesia itu tidak sedang hancur tapi lagi dibersihkan besar-besaran dari tikus berdasi dan perampok uang rakyat. Jangan mau otak kalian disewa gratisan sama bazar pesanan yang rindu era kelonggaran masa lalu. Tonton video ini sampai habis biar mata kalian melek. Gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Apakah kalian tim optimis bareng Prabowo Purbaya atau masih betah dengerin lolongan mafia? Tahun lalu saya ramalkan juga dolar akan ke 17.000, sudah terjadi. Oh, tahun lalu semua teman-teman tahu. Tahun lalu saya ramalkan juga indeks harga saham gabungan itu akan ambruk dan terjadi. Sekarang 6.700 sekian ya. Ambruk terus ya, MSCI salah satunya ya, di balancing portfolio ya. Dibuang semua pada saat Asia itu naik ke atas. Kita satu-satunya pasar modal yang berdimbang minus bandingkan kawan-kawan kita di Asia. Nah, saya khawatir ramalan saya diberat lagi, Prof. Apa aja orang kadang-kadang bilang lu dukun kali ya. Apa ramalan terbaru? Ramalan saya bisa 22 sampai 25.000 di semester kedua. Ramalan saya bisa 22 sampai 25.000 di semester kedua. Wah, itu mengerikan ya, Bro. Selama Purbaya bisa senyum, tenang aja, nggak usah kau khawatir itu. Mau dolar berapa ribu, kayak kan kalian di desa-desa nggak pakai dolar. Yang pusing yang itu, yang suka keluar negeri. Ayo, siapa ini? Prabowo pasang badan, rupiah diselamatkan, negara tidak sedang gelap. Halo bos-bosku sekalian, netizen yang budiman, yang jempolnya lebih cepat daripada otaknya, dan para penganut sekte Indonesia mau kiamat. Selamat datang di realitas, tempat di mana kita melihat kenyataan pakai mata kepala, bukan pakai kacamata kuda yang warnanya buram gara-gara pesanan politik. Belakangan ini, kalau kalian buka media sosial, isinya apa? Gelap, hancur, ambruk, rupiah sekarat, Indonesia mau bubar. Ngeri banget kan? Sampai-sampai kalau kita dengerin omongan para pengamat karbitan itu, rasanya besok pagi kita bangun tidur sudah harus barter pakai batu kali karena mata uang kita dianggap gak ada gunanya lagi. Tapi bentar, mari kita tarik napas dalam-dalam, lalu embuskan pelan-pelan ke muka orang-orang pesimis itu. Kenyataannya apa? Presiden Prabowo Subianto langsung pasang badan. Beliau berdiri di depan, jadi tameng, dan menegaskan satu hal yang bikin kuping para maklar kepanikan jadi merah. Negara tidak sedang gelap. Ini bukan sekadar jargon politik atau bumbu manis biar rakyat senang. Ini soal ketegasan seorang pemimpin yang tahu bedanya bekerja dengan bertingkah di depan kamera. Di saat para elit sebelah sibuk jualan drama dan kosmetik politik, Prabowo milih buat fokus pada pondasi yang paling krusial, ketahanan pangan, energi, dan stabilitas nasional. Mari kita bedah bareng-bareng secara radikal. Isu rupiah melemah itu seolah-olah digoreng jadi komoditas yang lebih renyah daripada pisang goreng anget.
Setiap kali rupiah kedip sedikit terhadap dolar Amerika Serikat, langsung keluar narasi. Wah, Indonesia diambang kehancuran. Hebat banget ya, logikanya tipis banget kayak tisu basah. Mereka lupa atau sengaja pura-pura amnesia demi konten kalau dunia ini lagi gonjang-ganjing. Amerika Serikat lagi mainin suku bunga sesuka jidat mereka, perang di Timur Tengah nggak kelar-kelar, dan rantai pasok global lagi acak-acakan. Tapi anehnya, begitu badai global itu datang, yang disalahin malah genteng rumah sendiri yang sedikit berderit. Logika macam apa itu? Itu namanya propaganda pelemahan mental bangsa. Ada sekelompok orang yang kalau lihat negaranya stabil, bawaannya meriang. Mereka itu kalau lihat rupiah menguat sedikit langsung sariawan. Kenapa? Karena dagangan politik mereka nggak laku kalau rakyatnya tenang. Mereka butuh rakyat yang panik, ketakutan, dan saling curiga. Ketika rakyat cemas, disitulah para oportunis ini masuk membawa narasi palsu seolah-olah merekalah juru selamatnya. Untungnya Prabowo bukan tipe pemimpin yang gampang disetir sama tren tagar di media sosial. Beliau itu mantan jenderal yang kenyang makan asam garam pertempuran. Beliau tahu kapan harus diam dan kapan harus banting meja buat eksekusi kebijakan. Prabowo nggak butuh pencitraan masuk ke gorong-gorong atau bagi-bagi sembako sambil bawa kamera dokumentasi sekampung. Kerja nyata itu nggak berisik. Kerja nyata itu dampaknya dirasakan, bukan cuma ditonton di Reels atau TikTok. Ketika rupiah ditekan, koordinasi antar lini langsung dikencangkan. Sektor pangan diperkuat supaya kita nggak ketergantungan impor yang bikin devisa kita bocor halus. Energi domestik dijaga biar industri tetap jalan. Itu namanya mitigasi strategis, bukan sibuk bikin konferensi pers buat nangis-nangis Bombay di depan publik. Kalian harus bisa bedakan mana yang namanya kritik membangun dan mana yang namanya racun pikiran. Kritik itu kalau ada kebijakan yang kurang tepat, kasih solusinya, tunjukkan datanya, dan kawal prosesnya sampai benar. Tapi kalau kerjaannya tiap hari cuma nyari celah, melintir fakta, dan bikin judul berita yang provokatif tanpa basis data yang jelas, itu bukan kritik, itu namanya sabotase mental. Mereka pengen mental bangsa ini jadi mental tempe yang gampang ciut, yang ngerasa bangsa sendiri nggak punya harga diri dan kemampuan buat bangkit. Coba pikir pakai logika yang waras. Kalau negara ini beneran gelap gulita seperti yang mereka dongengkan, kenapa investasi asing masih mau masuk? Kenapa pabrik-pabrik masih beroperasi? Kenapa pasar-pasar tradisional masih ramai? Memang, kondisi lagi menantang, dompet kita juga lagi diuji, tapi menyebut negara ini mau hancur adalah sebuah kebodohan yang hakiki. Itu adalah penghinaan terhadap jutaan petani, buruh, dan pelaku UMKM yang tiap hari peras keringat buat muter roda ekonomi negara ini. Prabowo sudah kasih sinyal yang sangat jelas, siapapun yang coba-coba memancing di air keruh, siap-siap saja digulung. Ketegasan ini yang bikin para spekulan jadi nggak nyaman. Selama ini mereka terbiasa memanfaatkan situasi panik buat ambil keuntungan pribadi. Begitu ada isu rupiah melemah, mereka borong dolar, bikin kepanikan massal, lalu jual lagi pas harga tinggi. Cuan buat mereka, buntung buat rakyat. Nah, di era sekarang, celah-celah permainan kotor kayak gitu mulai dijepit habis. Ketika presidennya tegas dan pasang badan, artinya nggak ada lagi ruang buat kompromi dengan para pengkhianat ekonomi. Jadi buat kalian yang masih suka kemakan narasi pesimis, mulailah buat lebih cerdas. Jangan mau otak kalian disewa gratisan sama orang-orang yang punya agenda politik busuk. Indonesia ini besar, fondasinya kuat, dan sekarang dinahodai oleh orang yang nggak takut buat ambil keputusan pahit demi keselamatan jangka panjang. Kita nggak sedang berjalan menuju kegelapan, kita justru lagi melewati lorong badai global dengan lampu sorot yang terang dan kemudi yang mantap. Jalannya memang goyang, tapi tujuannya jelas. Purbaya sang penjaga rupiah diam-diam membungkam mafia finansial. Nah, kalau di garda depan kita punya Presiden Prabowo yang pasang badan dengan ketegasannya, di ruang kendali mesin ekonomi kita punya sosok yang gak kalah bikin para mafia finansial meriang. Siapa lagi kalau bukan Menko Purbaya Yudi Sadewa. Karakter satu ini emang unik. Dia nggak hobi tampil di talk show TV sambil tebar pesona atau bikin kutipan-kutipan puitis nan senja di media sosial. Dia tipikal teknokrat berdarah dingin, nggak banyak omong, tapi begitu jarinya menjentik, kalkulasi para spekulan langsung berantakan. Mari kita buka mata lebar-lebar dan singkirkan dulu itu narasi-narasi cengeng buatan kelompok sebelah. Kondisi ekonomi dunia sekarang ini lagi sakit sakral, bos. Bukan cuma Indonesia yang ketar-ketir. Negara-negara maju di Eropa bahkan ada yang ekonominya sudah batuk-batuk darah akibat inflasi tinggi dan krisis energi yang gak kelar-kelar. Tapi anehnya, para komentator pesimis di dalam negeri ini amnesianya kambuh berjamaah. Mereka bikin narasi seolah-olah cuma rupiah yang lagi tertekan, seolah-olah ini semua murni kesalahan manajemen domestik. Lucu banget. Itu otak apa kuah bakso, kok encer banget kalau diajak mikir objektif.
positif. Disinilah keunggulan seorang Purbaya terlihat nyata. Ketika badai global datang menghantam, dia nggak sibuk bikin konferensi pers buat panik atau nyari kambing hitam. Dia fokus memperkuat fondasi ekonomi jangka panjang kita. Ibarat rumah yang lagi diterjang badai, Purbaya nggak sibuk ngecat tembok depan biar kelihatan estetik di kamera. Dia turun ke fondasi, memperkuat tiang panjang, dan memastikan atapnya nggak jebol. Langkah nyata yang dia lakukan adalah memperkuat cadangan devisa kita lewat instrumen-instrumen yang cerdas, memperketat pengawasan lalu lintas keuangan, dan memastikan setiap rupiah investasi strategis benar-benar masuk ke sektor real, bukan cuma mampir di pasar saham buat digoreng para bandar. Tahu nggak siapa yang paling benci dengan gaya kerja senyap kayak gini? Ya, para spekulan mata uang dan mafia finansial. Kelompok-kelompok ini adalah benalu sejati. Mereka itu paling doyan kalau kondisi ekonomi sebuah negara itu rapuh dan nggak pasti. Kenapa? Karena di dalam ketidakpastian itulah mereka bisa main spekulasi, goreng-goreng isu, mainin kurs, dan ngerampok kekayaan negara lewat celah-celah hukum yang longgar. Selama bertahun-tahun, mungkin mereka terbiasa main kucing-kucingan dengan regulator yang lembek. Tapi begitu berhadapan dengan sistem pengawasan yang diperketat di era sekarang, ruang gerak mereka langsung dijepit sampai mentok. Mereka mau bermanuver lewat jalur belakang, pintunya sudah dikunci dan digembok berlapis. Mau main lewat jalur regulasi, aturannya sudah dibikin makin transparan. Makanya jangan heran kalau tiba-tiba di media sosial atau media massa marak narasi dengan judul-judul bombastis seperti rakyat menjerit akibat kebijakan makro yang kaku. Halah pretis. Mari kita preteli satu-satu. Siapa sebenarnya yang menjerit? Apakah itu suara murni dari rakyat kecil di pasar tradisional yang masih bisa jualan dengan harga kebutuhan pokok yang relatif stabil? Ataukah itu sebenarnya jeritan para cukong, makelar modal, dan mafia finansial yang keran manipulasi uangnya baru saja disumbat total oleh pemerintah? Modus mereka ini sudah basi banget tapi masih sering laku karena sebagian dari kita malas mikir. Setiap kali kepentingan kelompok elite atau mafia ekonomi ini terganggu oleh kebijakan negara yang tegas, mereka langsung tamengnya pakai nama rakyat. Mereka jualan air mata, pakai narasi kemiskinan, seolah-olah mereka adalah pahlawan pembela wong cilik. Padahal kenyataannya mereka cuma memanfaatkan sentimen emosional publik buat nekan pemerintah agar melonggarkan pengawasan. Mereka pengen sistem keuangan kita balik lagi kayak dulu, longgar, gampang diakali, dan ramah buat para pencuci uang. Purbaya paham betul permainan kotor ini. Makanya respons terbaik untuk membungkam mereka bukan dengan adu argumen di Twitter atau bikin konten klarifikasi yang menye-menye. Respons terbaik seorang teknokrat sejati adalah dengan angka, data, dan stabilitas yang terjaga. Ketika fondasi ekonomi makro kita tetap kokoh, inflasi terkendali, dan perbankan kita memiliki bantalan yang kuat untuk menahan guncangan eksternal, disitulah para mafia finansial mati kutu dengan sendirinya. Strategi mereka buat bikin kepanikan massal jadi gagal total, karena pasar melihat pemerintahnya tahu betul apa yang sedang dilakukan. Ini yang namanya kelas bos, kerja nyata tanpa drama. Di bawah arahan Prabowo yang tegas menjaga kedaulatan, Purbaya mengeksekusinya di sektor finansial dengan akurasi yang presisi. Kombinasi ini yang bikin pihak luar hormat dan pihak dalam yang berniat culas jadi gemetaran. Jadi kalau besok-besok kalian masih nemu akun-akun anonim atau pengamat pesanan yang kerjaannya tiap hari cuma nyebar ketakutan tentang masa depan ekonomi kita, senyumin aja. Bilang ke mereka, maaf, jualan kepanikan kalian sudah nggak laku di sini. Keran bocornya sudah ditutup, silakan cari objekan di negara lain. Koruptor ketar-ketir era Prabowo bukan tempat aman bagi perampok negara. Mari kita bahas menu utama yang paling bikin perut para tikus berdasi mulas berjamaah. Apalagi kalau bukan urusan sikat menyikat koruptor. Kalau kalian perhatikan ritme politik belakangan ini, suasananya agak beda kan? Ada bau-bau kepanikan yang menyengat dari sudut-sudut ruangan ber-AC tempat para mafia biasa kongko. Kenapa? Karena mereka sadar betul, era Presiden Prabowo ini bukan tempat yang ramah buat hobi lama mereka. Ngerampok duit rakyat sambil pasang muka tanpa dosa di depan kamera. Mari kita buka-bukaan dengan jujur dan pedas. Selama puluhan tahun, kenapa bangsa yang tanahnya sekaya ini, yang lautnya seluas ini, rakyatnya masih banyak yang harus megap-megap buat sekadar beli beras? Jawabannya bukan karena kita kurang pintar, bukan karena kita kurang rajin, tapi karena bocornya keterlaluan. Duit yang harusnya mengalir ke sekolah-sekolah biar anak-anak kita nggak belajar di kelas yang atapnya mau runtuh, malah belok ke rekening siluman. Dana yang harusnya dipakai buat bangun rumah sakit dan beli obat-obatan gratis buat warga miskin, malah berubah bentuk jadi mobil mewah dan rumah mentereng para pejabat korup beserta selingkuhannya. Korupsi itu akar dari segala kemiskinan di negeri ini, titik. Nggak usah pakai teori ekonomi yang muluk-muluk. Nah, di era sekarang, celah buat main petak umpet sama duit negara ini dipangkas habis-habisan.
Di bawah komando Prabowo, pemerintah nggak cuma sibuk nangkepin koruptor kelas teri yang nilainya recehan demi sekadar pamer kinerja di berita. Fokusnya sekarang digeser ke hal yang jauh lebih strategis dan mematikan, memperkuat sistem pelacakan aset dan transparansi keuangan secara radikal. Artinya apa? Pemerintah nggak cuma mau orangnya masuk penjara, tapi duitnya harus balik ke kas negara sampai perak terakhir. Nggak ada lagi cerita koruptor di penjara beberapa tahun keluar-keluar tetap kaya raya 7 turunan karena hasil rampokannya aman disimpan di bank luar negeri. Sistem pelacakan aset digital kita sekarang dibikin makin galak. Begitu ada aliran dana yang baunya agak amis, sistem langsung kasih lampu merah. Kolaborasi antara ketegasan Prabowo di level kebijakan dan kecerdasan eksekusi finansial di era sekarang bikin ruang gerak para pencuci uang makin sempit. Mau ditaruh di bawah kasur, ketahuan. Mau diubah jadi aset kripto, dilacak. Mau dikirim ke negara bebas pajak di luar negeri. Jalurnya sudah dicegat lewat kerja sama internasional yang makin ketat. Tahu nggak efek domino dari ketegasan ini? Muncul gerakan senyap yang mulai gerilya di media sosial. Tiba-tiba saja, banyak bermunculan akun-akun atau kelompok yang hobi banget nyebarin narasi pesimis tentang masa depan Indonesia. Mereka bilang ekonomi kita stagnan, mereka bilang hukum kita tebang pilih, mereka bilang rezim ini otoriter. Lucu, kan? Mari kita pakai logika kritis kita. Dari mana datangnya narasi-narasi ketakutan itu? Ya dari kelompok-kelompok yang selama ini kenyamanannya mulai diganggu. Mereka itu lagi ketakutan setengah mati, bos. Selama ini mereka hidup mewah dari hasil menggerogoti uang rakyat tanpa pernah tersentuh hukum. Begitu sekarang ada pemimpin yang gak bisa disogok, yang gak bisa diajak kompromi, dan punya komitmen kuat buat bersih-bersih, mereka panik. Karena mereka nggak punya nyali buat ngelawan Prabowo secara langsung di jalur hukum. Strategi yang mereka pakai adalah perang opini. Mereka bayar buzzer, mereka goreng isu, mereka bikin rakyat ragu dan cemas dengan harapan rakyat bakal mosi tidak percaya kepada pemerintah. Kalau rakyat nggak percaya sama pemerintah, maka fokus pemerintah buat berantas korupsi bakal terpecah. Itu taktik kuno yang licik banget. Tapi sorry ya, rakyat Indonesia sekarang sudah nggak sebodoh yang mereka kira. Kita sudah bisa membedakan mana singa yang beneran lagi berburu pemangsa dan mana serigala berbulu domba yang lagi melolong ketakutan karena wilayah jarahannya mau digulung. Prabowo sudah sering menegaskan, untuk memajukan bangsa ini kebocoran harus dihentikan dulu. Gak ada gunanya kita punya program sebagus apapun kalau embernya bocor di mana-mana. Jadi buat para perampok negara yang sekarang lagi nonton atau lagi baca pergerakan pemerintah sambil keringat dingin, nikmatilah sisa-sisa waktu kenyamanan kalian. Era di mana kalian bisa menyembunyikan uang hasil keringat rakyat di balik tameng kekuasaan atau koneksi politik sudah habis. Bersiaplah buat gigit jari, karena aset kalian bakal dikejar, disita dan dikembalikan ke tempat yang seharusnya, yaitu untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Indonesia tidak hancur, justru sedang dibersihkan. Mari kita beralih ke tempat di mana kita bakal membongkar total isi kepala para produsen hoax dan kepanikan massal. Pernah nggak kalian berpikir kenapa setiap kali pemerintah mulai menyentuh lini-lini basah yang selama ini dikuasai mafia, tiba-tiba jagat media sosial langsung ramai dengan tagar-tagar bernada kiamat. Indonesia hancur, ekonomi lumpuh, rakyat kelaparan. Narasi-narasi seram ini diproduksi massal seolah-olah diputar pakai mesin cetak otomatis. Biar saya kasih tahu satu rahasia besar. Indonesia itu tidak sedang hancur, bos. Negara kita ini justru lagi masuk fase pembersihan besar-besaran. Logikanya sederhana banget, mirip seperti kalau kalian lagi renovasi rumah tua yang sudah puluhan tahun gak diurus. Pas keramiknya dibongkar, debunya ngebul kemana-mana. Pas saluran airnya diperbaiki, bau gotnya keluar semua. Pas atapnya diganti, suaranya bising bikin kuping pengang. Apakah itu artinya rumah kalian lagi dihancurkan? Nggak dong. Itu artinya rumah kalian lagi dibersihkan dari rayap dan kotoran, biar strukturnya makin kokoh. Nah, kondisi Indonesia sekarang ya persis seperti itu. Ketika Presiden Prabowo dan tim teknokratnya mulai menyikat mafia-mafia yang bersarang di birokrasi, sektor pangan, sektor energi, hingga sektor keuangan, reaksi pertama dari para parasit itu adalah melakukan perlawanan opini. Mereka nggak akan tinggal diam melihat keran duit haram mereka ditutup total. Karena mereka nggak punya kekuatan militer atau hukum buat melawan balik secara terang-terangan, senjata utama yang mereka gunakan adalah perang propaganda digital. Mereka menyewa pabrik buzzer untuk memenuhi beranda TikTok, Instagram, dan X, Twitter kalian dengan narasi ketakutan. Target mereka cuma satu, bikin rakyat kehilangan harapan. Mereka pengen kalian percaya bahwa semua kebijakan pemerintah itu salah, gagal, dan menyengsarakan.
Kenapa mereka pengen rakyat panik? Karena masyarakat yang panik dan ketakutan itu gampang banget diprovokasi. Kalau rakyat sudah terprovokasi dan kehilangan kepercayaan pada negara, maka fokus pemerintah untuk melakukan reformasi birokrasi dan ekonomi bakal terganggu. Disitulah para mafia ini berharap bisa curi-curi kesempatan buat balik lagi ke sistem yang lama. Mari kita jujur dan objektif. Proses pembenahan sistem dan reformasi ekonomi itu memang rasanya pahit dan menyakitkan di awal. Gak ada obat mujarab yang rasanya manis seperti sirup stroberi anak-anak. Ketika sistem keuangan dibikin makin transparan, pengawasan pajak diperketat, dan celah korupsi disumbat, otomatis perputaran uang panas di masyarakat bakal drastis berkurang. Pihak-pihak yang selama ini hidup makmur dari jalur ilegal, mulai dari makelar proyek, pelindung judi online, hingga importir ilegal, pasti bakal teriak paling kencang, seolah-olah dunia mau kiamat. Padahal yang kiamat itu sebenarnya cuma isi dompet haram mereka sendiri. Rakyat harus mulai naik kelas dalam berpikir, jangan mau lagi jadi konsumen gratisan dari informasi provokatif yang gak jelas basis datanya. Setiap kali melihat berita yang judulnya bikin jantungan, cek dulu siapa yang bicara, apa datanya, dan siapa yang paling diuntungkan kalau masyarakat panik akibat berita tersebut. Kita harus sadar bahwa di balik narasi Indonesia gelap yang sengaja diembuskan, ada sekelompok orang yang rindu dengan era kelonggaran masa lalu, era di mana mereka bisa merampok kekayaan negara sambil tersenyum lebar tanpa takut dikejar aparat. Ketegasan pemerintah saat ini adalah jaminan bahwa proses pembersihan ini gak akan berhenti di tengah jalan. Langkah-langkah radikal untuk memotong rantai birokrasi yang berbelit dan membersihkan institusi negara dari oknum nakal adalah bukti nyata bahwa arah bangsa ini sudah benar. Jalannya memang penuh guncangan dan bikin sebagian orang gerah, tapi ini adalah harga yang harus dibayar demi masa depan Indonesia yang bersih dan bermartabat. Suara rakyat atau suara mafia jangan mau diperalat narasi pesimis, sampai jugalah kita di babak pamungkas yang bakal menjadi hantaman paling telak buat membongkar topeng para oportunis. Di tengah era digital yang serba cepat ini, ada satu kalimat sakti yang paling sering diobral dan disalahgunakan oleh kelompok kepentingan tertentu. Kalimat itu berbunyi, kami menyuarakan suara rakyat. Wah, terdengar sangat mulia, heroik, dan bikin merinding ya. Tapi bentar dulu bos, mari kita pasang mode kritis tingkat tinggi. Apakah itu benar-benar murni suara rakyat yang sedang kesusahan? Atau sebenarnya itu cuma suara pesanan dari mafia yang sedang memakai topeng rakyat? Mari kita kuliti trik murahan ini sampai ke tulang-tulangnya. Selama ini para cukong, mafia anggaran, dan perampok uang negara itu tahu betul kalau mereka maju sendirian pakai nama kelompoknya, rakyat pasti bakal langsung menyoraki dan melemparinya pakai sandal jepit. Makanya strategi paling aman dan efektif bagi mereka adalah bersembunyi di balik penderitaan orang kecil. Mereka pakai isu-isu sensitif seperti kenaikan harga, urusan perut, hingga stabilitas mata uang, lalu mereka goreng sedemikian rupa dengan bumbu pesimisme yang pekat. Targetnya apa? Biar rakyat marah lalu turun ke jalan, sementara para mafia ini duduk manis di ruangan ber-AC sambil menikmati hasil dari kekacauan tersebut. Kita harus tegas membedakan antara kritik yang berbasis fakta dan solusi dengan provokasi yang tujuannya murni sabotase mental bangsa. Kritik itu sangat penting dan mutlak diperlukan dalam sebuah negara demokrasi agar pemerintah nggak terlena. Pemimpin yang waras seperti Presiden Prabowo pun berulang kali menegaskan bahwa beliau butuh masukan yang jujur dari bawah. Tapi, kalau yang disemburkan tiap hari cuma narasi pesimis tanpa pernah kasih satupun jalan keluar yang masuk akal, itu bukan kritik bos, itu namanya agenda terselubung buat bikin negara kita lumpuh dari dalam. Pemerintah saat ini sedang bertarung habis-habisan di tengah badai ekonomi global yang tidak menentu. Amerika Serikat masih egois dengan kebijakan ekonominya, ketegangan geopolitik dunia makin memanas, dan rantai pasok energi global seringkali tersendat. Di tengah situasi sesulit itu, tim ekonomi pemerintah fokus menjaga agar kapal besar bernama Indonesia ini tetap stabil, tidak karam, dan terus melaju. Tapi anehnya, para komentator pesanan di dalam negeri justru sibuk menggoyang-goyang kemudi dan berharap kapal ini menabrak karang. Kan sinting namanya, kunci utama untuk memenangkan pertarungan melawan jaringan mafia dan propaganda digital ini cuma satu, persatuan rakyat yang berbasis pada kewarasan berpikir. Jangan mau lagi otak dan jempol kita disewa gratisan oleh akun-akun anonim atau tokoh-tokoh karbitan yang hobi jualan ketakutan. Ketika mereka bilang Indonesia tidak punya masa depan, tunjukkan pada mereka data pembangunan kita. Ketika mereka bilang rupiah akan hancur, tunjukkan pada mereka langkah nyata pemerintah dalam memperkuat fondasi devisa dan memangkas mafia finansial. Narasi optimisme bukan berarti kita menutup mata dari kekurangan yang ada. Optimisme berarti kita percaya bahwa bangsa ini memiliki kapasitas, mental, dan kepemimpinan yang cukup kuat untuk menyelesaikan setiap masalah yang datang menghantam.
Di bawah komando Prabowo yang berani pasang badan dan eksekusi senyap para teknokrat di sektor keuangan, Indonesia sedang berjalan menuju sistem yang jauh lebih bersih, adil, dan transparan. Jadi bos-bosku sekalian, penonton cerdas dimanapun kalian berada, pilihan sekarang ada di tangan kita masing-masing. Apakah kalian mau terus menjadi korban dari narasi pesimis buatan para mafia yang ketakutan? Atau kalian mau berdiri tegak bersama barisan optimis yang siap mengawal pembersihan negara ini sampai tuntas? Pilihlah dengan akal sehat, bukan dengan emosi yang disetir oleh algoritma media sosial. Indonesia ini terlalu besar untuk hancur hanya karena lolongan ketakutan dari para perampok uang rakyat yang ruang geraknya mulai habis digulung zaman. Tetap kritis, tetap waras, dan mari kita kawal terus Indonesia maju.